Sifat tawadu yang sejati bukanlah ketika engkau mampu merendah di hadapan orang lain. Sifat tawadu yang sebenarnya ialah pada saat engkau direndahkan orang lain, tapi engkau tidak marah dan engkau mampu membalasnya dengan berbuat baik padanya. Dan inilah ajaran yang ada di dalam dada seorang guru yang bersambung kepada qalbu yang mulia, sang tercinta dan terkasih, Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khatib Banten Indonesia, makana fi thariqis salaf mustamiran, Khatib Banten Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awwalu bila ibtida, al-akhiru bila intihak, wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina maulana rasulillah bal qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairid dawa li kulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda was sama. Amma ba'du, ayyuhas asadatina aizadul fudla, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad. Semoga Allah membuka lisan-lisan yang kebaik-baik di dalam lisan-lisan kita dan menjauhkan daripada lisan-lisan yang buruk. Dan Allah membuka segala cakrawala pikiran kita yang mana selama ini tertutup, dibukakan untuk menjadikan terang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga hati kita niat dilapangkan dada, dibukain dadanya hingga sir qalbu kita mampu berjumpa dan berkoneksi kepada Allah, juga mampu melihat cahaya Nabi Muhammad SAW untuk kita menjalani hidup di dunia hingga kita masuk hidup di kuburan, juga kita bisa hidup nanti di padang mahsyar. Ala hadiniyah wala kuliniyah sholihah wa ala hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Juga Ustaz Sanuri menitip daripada kirim doa kepada ayahandanya Haji Sariman Bindaid 50 hariannya. Juga kita doakan juga kepada akhina Ahmad Nurdian bin Amir dan Bapak Heri Sutomo bin Sastrodujo, juga ibundanya, ibu mertuanya Kang Juju, semua yang telah dalam kubur, semua bayangin wajahnya. Kita selalu rutin kirim doa kepada para beliau-beliau karena mereka sedang mempersiapkan perjalanan ribuan tahun menuju Allah. Kita cuma dikasih bekal dan kita ngirim bekal kepada mereka. Mudah-mudahan pahala yang mendoakan itu dijamin oleh Allah, diberikan sama bahkan lebih dari apa yang dia kirimkan dan dia doakan. Al-Hadiniyah, kita bayangin muka-muka orang-orang yang udah dalam kubur, sahabat-sahabat kita juga keluarga-keluarga kita, sebutin pelan-pelan namanya dan kirim Fatihah ini. Ya Allah, terima amalnya dan kirimkan sinyal ini kepada orang-orang yang telah mengenal kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita Fatihah yang ketiga untuk kesehatan kita walafiat, diberikan rezeki berlimpah dan manfaat yang berkah, juga perjalanan hidup selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala,
dan kita selalu diberingankan, dimudahkan untuk terus mendapatkan keridhaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal hajat, taqabbal niat, taqabbal maksud fid dini wa dunya wal akhirah bi jahi rasul wa bi barakil rasul wa bi hurmatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jahi auliya wa bi barakatil auliya wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Beruntung kita bisa duduk di setiap majelis yang Allah Subhanahu wa taala gariskan itu ada. Karena segala sesuatu kita yakini sebagai orang yang beriman semua atas izin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung masih bisa duduk menyebut nama Allah. Kita beruntung kita masih duduk menyebut nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kita juga beruntung masih mengingat orang-orang soleh, para kekasih Allah, para aulia Allah, juga orang-orang yang selalu pernah berhidup bersama kita. Alhamdulillah, ingatan itu masih seingat tajam di diri kita masing-masing, dan itu adalah salah satu kehendak cahaya Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah kepada kita. Ingat, jutaan orang setiap malam Ahad nggak digarisin duduk di semacam tempat semacam ini. Jutaan manusia, bahkan bisa hitungannya lebih dari yang tak terduga, belum dipilih untuk duduk mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Mungkin kita juga, bagi kita yang pernah nggak ngaji, ngalamin, emang malam Ahad ngapain? Emang malam minggu setiap acara majelis paling nonton, ngelalai, ngegosip, apa itu kerjaannya semua? Kan ujung-ujungnya kita terlalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu. Karena Allah bilang apa? Fadhkuruni adzkurkum. Siapa yang mengingat Allah, Allah sejatinya mengingat dia. Siapa yang mengingat Allah, Allah sejatinya mengingat dia. Dia itu siapa? Ya kita, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bisa ingat sama Allah, itu sungguh sebenarnya dia yang diingat sama Allah, sehingga dia digerakkan untuk mengingat Allah. Begitupun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang udah diingat Nabi, pasti dia ujungnya bersolawat mengingat Nabi. Baik dia berkumpul, baik pun dia di sendirian, baik dia pun tidur, dimanapun tempat. Kalau ingat, ketika kita ingat, oh Allah lagi ingat kita. Ketika kita ingat sholawat, oh Allah Nabi ingat kita. Ketika ingat aulia itu yang ingat kita. Allahumma sholli. Jadi ingat tuh, berapa lama waktu yang kita lalaikan untuk sia-sia, berapa lama waktu yang Allah kasih kehendak buat kita. Nah itu patut disyukurin. Dimana ini zaman fitnah. Fitnah itu bukan fitnahin orang dong, bukan. Fitnah zaman, keadaan. Orang sehat aja jadi orang sehat nih zaman sekarang jadi fitnah. Naudzubillah, apalagi sakitnya. Orang punya duit jadi fitnah, nggak punya duit jadi lebih fitnah. Semua apa yang fitnah sekarang? Allahumma sholli. Kita ya mudah-mudahan kita sama-sama tahu negara kita seperti ini. Keadaan kita masing-masing kita sama tahu seperti ini. Alhamdulillah, mungkin para pejabat kita, pemerintah kita sudah pusing. Dan yang ini fitnah zaman ini udah gak ada haji, ya? Udah semuanya haji aja udah 2 tahun nih tertunda. Kan ibadah wajib, rukun Islam, kita punya agama. Apa tuh ngobrol? Coba nih ngobrol. Fitnah zaman sekarang haji udah nggak ada. Buat kita nih, buat kita orang Indonesia 2 tahun udah nggak ada haji. Ya apapun alasannya, intinya Allah berkehendak lain buat kita yang harus kita introspeksi diri kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin ini kesalahan kita sehingga Allah halangin rukun iman kelima buat warga negara Indonesia. Di tempat lain masih ada yang haji,
cuman kita aja yang begini. Nah berarti kan ada yang salah sama diri kita, ada yang nggak bener-bener niat kita. Gimana kita mau masuk yang lahat? Kalau kita emang nggak mampu ya wajar, tapi nyatanya yang mampu pun dihalangi Allah untuk Hajj Baitullah, berhijrah kepada Baitullah, yang dimana ini hukum wajib bagi orang yang mampu dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan itu suatu fitnah buat kita. Terus gimana solusinya? Ya udah kita doain kepada Allah, introspeksi diri, semangatin diri, buang yang waktu lalai-lalai, karena sekarang dia hidup, besok udah nggak ada. Ya, Pak, teman-teman kita yang baik di luar, di dalam majelis yang tadinya ada, jadi nggak ada. Nanti giliran kita pasti yang tadinya duduk di sini mukanya bisa nggak ada. Yang ya syukur-syukur dia masih main gitu, masih ada jumpa kayak Kang Juju gitu, masih ngeliat lagi manisnya. Ya, tapi kalau tiba-tiba dengar Kang Juju udah waktu di ngajiin gitu, tapi disolatin, nah ya Allah kemarin disuruh telepon mau ngaji, sekarang datang ngajiin sholatin. Ini fakta nih, masih beberapa teman ada yang begitu, udah lama nggak ngaji ya dengar udah ya Allah. Kalau hatinya berkoneksi kita sama kita sih wajar. Kayak Ahmad Tujan nih, beliau kan dirangkas jauh, tapi hatinya ke majelis terus. Sehingga Allah gerakan diri kita buat ke sana. Karena hatinya punya majelis, cuman keadaan sakitnya lah. Kan kakinya diamputasi, buntung kakinya Pak Nurjan. Wajar mungkin dengan keadaan, cuman pengen punya niat begitu. Pokoknya kalau saya udah bisa agak ini pakai tongkat mau datang ke majelis, atau orang majelis tak undang semua ke sini. Itu istri yang ngomong. Tuh, sabab apa kita gerak ke sana? Karena hatinya punya majelis. Sedang majelis itu warisannya Nabi, taman-taman surganya Allah. Ingat, majelis zikir dan majelis ilmu itu adalah taman-taman surganya Allah di dunia. Nah, kalau kita mau masuk surga ya harus masuk tamannya, kebunnya. Nggak ada orang ceritanya para aulia nggak punya majelis, dia punya majelis. Hatta cuma 10 orang, 5 orang, tapi dia punya kebun-kebun surganya di dunia sampai dapat surga abadi di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi benar, harusnya kita syukur, beruntung, dan harus setiap waktu itu terus berlomba-lomba. Pengen terus. Orang kalau udah di taman surga ketagihan dong. Kenapa dia nggak ketagihan? Berarti penyakit jiwanya. Yang pernah Anda bilang beberapa waktu pertemuan, orang nggak nikmat di dalam majelis zikir, majelis ilmu, berarti sakit. Jiwanya sakit. Sama kayak orang mau makan apa, yang ente badan doher nih, makan gorengan, makan tahu, apa macam-macam dah, makan KFC, kayak burger, rabek. Kalau sariawan atau sakit tenggorokan, emang enak makan begituan? Sakit tenggorokan nih, makan rabek, enak gak? Berarti badannya sakit, butuh obat. Nah, orang gak suka dengan duduk di majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, berarti jiwa ruhnya sakit, butuh obat. Nah, kalau belum sembuh juga dapat nikmat dalam berzikir, nikmat dalam beribadah, baru di majelis zikir, di majelis ilmu, itu tensinya harusnya ditambahin. Kalau kita berobat, tensinya digedein. Tadinya 200 mili jadi 500 mili, nggak sembuh juga. 1000 mili, nggak sembuh juga. 2000 mili. Berarti kan ibadahnya dikencangin supaya dia dapat rasa nikmat beribadah kepada Allah, duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, kalau kita mau sembuh terus, jangan ini ngaji, ini nggak ngaji. Halnya bukan hal Mardiyah. Yang kemarin Anda bahas 4 ya. Ingat, Allahumma sholli ala Muhammad, kemarin saya bahas 4 ciri guru yang patut kita ikuti, yang disebut mursyidul kamil. Kemarin mungkin terhalang sedikit, beberapa saya ulang lagi. Ciri guru yang akan membuat futuhar Rabbani wa futuhar Nabi Muhammad SAW,
Di kitab Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang berjudul Fathul Makkiyah itu tipis ya, tapi penjelasannya luar biasa. Dan hampir semua kitab-kitab sholihin yang gelar wali-wali kutub pasti akan membahas tentang guru. Yang menarik banyak ini tentang ilmu ma'rifat, ilmu syariat, ilmu apa. Ujung-ujungnya untuk kita terbuka futuh menuju Allah, menuju Nabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menulis di bait terakhirnya di kitab Futuhul Makkiyah bahwa sesungguhnya jalanku menuju Allah, terbukanya futuh, kan beliau seorang ahli kasf, apa ya sebutnya, orang yang fana kepada Allah. Udah pandangannya dengan laul mahfudnya Allah, nurnya Allah, nurnya Nabi Muhammad. Jadi Al-Halas, pernah dengar Al-Halas? Al-Halas itu orang yang cuma Allah aja yang tahu, Nabi yang tahu, yang ceritanya dipenggal. Pas dipenggal, palanya keluar darahnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disangkanya orang gila, nggak taunya wali Allah. Seorang wali yang belum bisa menerjemahkan hal marifatnya kepada Allah. Nah, kalau Syekh Muhyiddin Arabi mampu menerjemahkan di dalam kitab, dijelaskan tentang hal-halnya menuju Allah. Ketemu Nabi mah dijelaskan. Tapi menarik ujungnya nih, bahwa aku mendapatkan futuh kepada Allah, mendapatkan futuh kepada Nabi Muhammad SAW, cuman cinta kepada saya punya guru. Terbuka gerbang-gerbang aku menuju keridhaan Allah, terbuka gerbang-gerbang aku berjumpa dengan Nabi Muhammad. Luar biasa. Tanpa guru nggak ketemu ente punya jalan hidup. Tanpa guru ente nggak ketemu pintu-pintu yang diharapkan oleh orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seperti apa itu kita pandang guru kita itu? Yang pertama, guru yang mempunyai ilmu yang sahih. Ilmunya bersambung kepada gurunya yang punya sampai sanad yang kita kenal, sanad silsilah keilmuan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Halnya, ilmunya, silsilah ilmunya sahih. Yang kedua, dia punya zauqun sahih juga. Hatinya, rasa keilmuannya, rasa zikirnya, rasa ibadahnya nyambung sama punya gurunya. Banyak sekarang nih ilmu oke, nyambung, tapi dia nggak punya rasa sama gurunya, nggak punya rasa ibadah gurunya. Itu belum itu disebut guru, belum. Dia harus punya tuh rasa yang dimiliki Nabi Muhammad. Nggak mungkin dimiliki semua satu orang, pasti dipecah sama sahabat. Rasanya gitu terus turun, rasa itu nyampe ke gurunya nyampe ke dia. Dia harus bisa melahzukan sahih di dalam dirinya. Apa yang guru saya nikmat amat dalam hal ini, harus temuin begitu. Contoh, ente belajar masak, ya bumbunya sekian sahih tuh kan, bawang merah sekian, wah. Tapi pas pengelolaan rasanya, kalau nggak menurut petunjuk guru, nggak enak rabek itu. Nggak enak ente rabek. Ente bisa ngomong tentang masalah apa, cara bikin ini, begitupun ilmu, ngomong ini, tapi zuknya nggak punya. Nah, seorang guru harus punya dua-duanya, ilmunya sahih, zuknya rasanya sahih. Jadi dia menikmati dengan ibadahnya, Allahumma sholli ala Muhammad, juga menikmati ilmunya, bukan sekedar omongan. Yang ketiga, kalau yang ingat kemarin apa? Himmahnya aliyah, himmahnya ilahiyah, himmahnya ila Rasulillah. Dia punya semangat. Ini seorang guru, dia punya semangat yang tinggi terhadap Tuhannya, terhadap nabinya. Juga mendapatkan aliyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang dengan semangatnya, curahin terus semangatnya. Gak bentar-bentar ngaji, gak bentar-bentar purek. Kalau masih misal ngaji, ada ini ngaji, belum jadi guru dah, belum. Dia nggak pandang, dia nggak mandang murid, nggak, dia mandang ngebawa muridnya buat kebaikan menuju membawa perjumpaan muridnya berjumpa Nabi Muhammad SAW. Jadi dia nggak pandang orang. Karena kan sekarang ya, kesana ngaji lah, kesana enggak lah gitu.
pilih-pilih ngaji gitu. Tempat dia udah nggak mikir orang, nggak mikir tempat. Halnya itu apa? Himahnya kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibaratnya mau dibilang kemarin hebat, mau gempa kek, mau ada bom kek, mau ada musibah kek, waktunya ngaji ya nggak? Inilah yang dikatakan orang-orang beriman kepada Allah. Orang yang beriman bertakwa tuh, walaupun dia tahu besok dia mau mati, dikasih kabar dia akan mati besok, nggak peduli. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji. Karena hidup itu kalau nggak sholat jadi sholat, kalau nggak ngaji ya di ngaji. Nggak peduli dia waktu. Orang sekarang mah udah besok mati kena virus ya takut ya Allah. Orang beriman tuh yang dikatakan kalaupun dia besok dikabarkan dia akan mati, waktunya dia bekerja ya bekerja, waktunya dia beribadah nggak peduli besok mau mati mau enggak, dia nggak akan lari dari kematiannya. Ingat apa yang kita takdirin itu udah izin Allah Subhanahu Wa Taala, izin Allah. Kalau Allah nggak izinin ya nggak bakal nyampe. Tapi kalau Allah izinin ya nyampe. Baik itu kebaikan, baik itu buruk. Jadi itu harus dipegang tuh. Kita punya iman tuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham gak nih? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kayaknya sih paham, nggak ngantuk. Ciri orang lagi begini nih, lagi di nur nih turun nih. Sayap-sayap malaikat lagi ada di punggung-punggung kita masing-masing, sehingga radar kita menerima, radar tubuh kita menerima. Itu berarti tanda kita lagi dipeluk sama malaikat. Cuman nggak kelihatan, cuman ada merinding. Tuh. Alhamdulillah ala hadin nikmat, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang dinaungi oleh cahaya-cahaya dari nurnya Allah, nurnya Nabi, melalui perantaran para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir yang keempat, hal-halnya mardi. Ya, ciri guru itu pertama, ilmunya soheh, zoknya soheh, himmahnya kuat. Yang terakhir, halnya mardi. Dia konstan istiqomah dengan perbuatannya yang menuju syariat agama. Syariat agama yang nggak membatalkan syariat, yang nggak membatalkan dia punya toriko, dia juga nggak membatalkan dia punya hakikat, dia juga nggak membatalkan dia punya marifat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hal-halnya perbuatannya mardiyah, konstan naik. Jadi syariat tetap dipegang. Kalau guru nggak pegang syariat bukan guru, namanya iblis. Iya, orang nggak pegang syariat iblis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmunya kan ilmunya tinggi, tapi nggak punya syariat. Ilmunya iblis itu jauh lebih unggul dibanding kita para wali pun sekalipun. Bahkan Sultan Al-Auliya Syekhul Qadir Jilani mengakui keilmuannya iblis. Ketemu kan sama iblis, wah luar biasa keilmuannya, cuman nggak pakai syariat. Allahumma sholli ala Muhammad. Halnya mardiyah, jadi dia selalu konstan ibadahnya, nggak yang tadi nggak kena apa-apa, otaknya nggak kerusak apa-apa, malesnya udah halang. Kalau orang udah punya marifat, dah halnya malesnya udah kebuang, nggak peduli, dia terus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan naik. Tadinya sholawatnya 10 jadi 100, konstan 100, yang tadinya 100 jadi 200, 500, 1000 sampai dia meninggal, bahkan bisa lebih dari itu. Jangan yang besok sholat, yang ngambil nalat, yang dia kalau masuk kerja aja dipotong gajinya. Hah? Gimana kalau Allah motong rahmat kita? Benar nggak? Allah motong rahmat kita, nggak masuk. Gimana ceritanya? Kita nggak masuk beribadah sesuai dengan tuntunan kita punya guru, punya agama sampai ke Nabi Muhammad. Alhamdulillah nikmatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini jadi sebuah pemuka yang kita bilang lisan kita jadi lisan yang baik, pikiran-pikiran kita jadi pikiran yang baik, yang husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para wali-wali Allah,
juga kepada sahabat-sahabat di semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita dilapangkan dari yang sempit-sempit yang membuat kita ruwet-ruwet. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya hidup lana bil ijabati ilahi tawassalna bil Qur'an bika karim tunawir Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah menampakkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, juga yang hatinya hadir pada malam hari ini. Karena ingat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengatakan, Allah itu menyembunyikan 3 hal dari 3 hal. Itu ada kayak nasyar libat juga ya. Allah menyembunyikan 3 hal dari 3 hal. Dari orang yang beribadah, Allah menutupi rahmat. Allah kan menjamin rahmat. Dengan orang kita kayak gini diberi rahmat, tapi Allah nutupin rahmat. Kalau kelihatan nanti langsung zok, nggak pulang-pulang, Allah aja nanti. Udah nggak inget makannya orang ibadah ya.
untuk nutupin rahmatnya. Allah nutupin ya, kita udah dikasih rahmat tapi nggak kelihatan. Kalau kelihatan ya begitu keadaannya. Kita punya marifat langsung kepada Allah. Kenapa ditutupin? Karena kita supaya diajarkan tidak merasa sombong, merasa suci, merasa soleh, merasa hebat. Jadi kita lebih kepada tawadhu. Tahu arti kata tawadhu? Tawadhu itu bukan nunduk-nunduk nih, tawadhu bukan. Orang tawadhu itu mau lungguh-lungguh, orang Jawa juga punya, tapi hatinya congkak. Itu buat apa? Banyak yang lungguh-lungguh, tapi hatinya congkak. Itu bukan arti sejati kata tawadhu. Arti kata tawadhu ketika dia dihina, ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, ketika dia diomongin, tapi dia tetap berbuat baik sama yang ngomongin. Dia nggak emosi, dinasehatin, dimarahin, hatinya nggak punya marah hatinya. Itu arti sejati. Zaman sekarang diomongin langsung ngotot. Bukan, itu dia udah Masya Allah. Zaman sekarang nih orang dinasehatin, orang dulu kalau dinasehatin terima, orang sekarang kalau dinasehatin ngelak. Jauh dari kata tawadhu. Itu bukan tawadhu kalau begitu. Jadi ingat, orang iblis aja tawadhu sama Adam, sama Siti Hawa, nunggu sih. Sabab itu kita punya kakek nenek tergelincir, dibuang dari surga. Karena apa? Kelihatan tawadhu malaikat iblis itu dulu kan sopan sama Nabi Adam, sopan sama Siti Hawa, tapi nggak nyelingkir. Paham tuh? Tawadhu itu ketika dinasehatin dia nggak marah, nggak berontak, dia terima. Dan ciri keauliaan ketika dia dapat nasihat kebaikan yang benar-benar kebaikan sumbernya. Ada nasihat menghasut, ada nasihat yang benar-benar sejati dari hati. Tapi kalau dia ngebatalin syariat, dia juga batal jadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang nasihatin gurunya, dia nggak terima hatinya, batal dia jadi wali. Karena inti agama ya nasihat turun temurun sama kita, yang berupa kalam Allah, nasihat, yang berupa hadis kalam Nabi, nasihat, berupa kalam aulia, nasihat, berupa fikih, nasihat, merubah kita punya akhlak. Allah menyembunyikan rahmatnya dari keibadahan kita. Yang kedua, Allah menyembunyikan maghfirah, ampunan dari setiap hamba-hambanya yang berdosa. Jadi jangan kita langsung vonis orang yang punya dosa. Kadang Allah sisipin, nyembunyiin ampunan sehingga dia menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Kadang banyak orang yang tobat tapi dia tobatan nasuha, levelnya lebih dari atas Kang Juju lah, di atas mandor ya. Kan gak terima Kang Juju, bukan rajin masuk dia gitu. Kok dia jadi langsung jadi direktur kan, kemarin nyapu kan gitu. Jangan, itu harus susduh. Dan jangan kali dia pinter cuman disembunyikan jadi tukang paham ya nih? Ya, Allah menyembunyikan sifat ampunannya di setiap hamba-hambanya yang berdosa, supaya kita husnudzon juga kepada orang yang punya dosa. Tapi kita nggak boleh itu juga, maksiat deh. Kalau udah jelas di mata kita ya tegur, kayak Bapaknya Ridwan nih, mabok, zina apa, ya tegur, itu hukum agama fikih. Tapi kalau masih cuma katanya, baru desas-desus, ya husnudzon, kan belum kelihatan begitu. Barangkali itu Allah tutupin dia buat dosa supaya dia diangkat menjadi orang yang dicintai Allah. Tapi kalau dia udah terang-terangan maksiat, mabok, dipenuhi, tegur, hukum agama, amar ma'ruf nahi munkar. Iya, bagus tuh. Tapi jangan yang udah itu ya, cuma des ya, terjadi fitnah gitu.
Tapi kalau udah jelas kita tegur, belajar keras juga, tapi ya dengan cara yang baik lah intinya. Karena segala sesuatu kalau dengan kerasan pun hasilnya juga pecah. Minimal tegur dengan lembut lah, jangan di sini. Atau bagaimana supaya masuk ke lembutan yang benar-benar dia bertobat kepada Allah. Kan wasilah kebaikan kalau begitu. Orang tadi yang maksiat kita tegur jadi baik kan luar biasa, bukan jadi berantem kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir berapa menit Anda ngomong? Lagi banyak sekarang nanti makin banyak Anda ngomong, tumpahin udah akhir zaman. Ya enggak? Bukan seneng denger doang, dilaksanain. Iya, diterapin ke badan. Sampai kapan cuma jadi dongeng-dongeng ilmu agama? Akbar gede-gede cuma dongeng-dongeng agama nggak dipakai. Ilmu berkah kan ilmu yang didengar, dipahami, dilaksanakan, diamal. Yang terakhir, Allah menyembunyikan kekasih-kekasih Allah di setiap hamba-hamba dimanapun dia berada. Jadi kadang-kadang Allah itu ngasih dia aulia-aulia tanpa kita kelihatan. Dulu pernah saya cerita di sini kan, waktu itu madep sono lah kalau nggak salah, tentang Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, yang dimana beliau udah nyampe level keauliaan, tapi hatinya masih belum puas gitu. Yang pernah cerita Habib Ali ke pasar Sewun Tarim, pernah ke pasar Sewun, tiba-tiba ngelihat nyium bau harum di toko tempat ikan asin, tempat daging, tempat ikan asin. Tapi kok yang dicium Habib Ali kok bau garu gitu. Kan ikan asin kan nyengat ya. Kalau ke pasar kan kalau bau daging aja nyengat kan. Tapi seorang aulia hidungnya ini bukan hidung sembarangan, hidung yang punya nur Nabi Muhammad SAW. Ini ikan asin tapi baunya bau garu. Setiap dia pegang bau garu, setiap dia pegang bau garu. Dilihatin aja, pernah nih dulu cerita sini, cuman Anda ceritain lagi. Akhirnya dilihatin itu tukang dagang, si tukang dagang juga paham Habib Ali bukan orang biasa. Ya akhi, jangan kau buka kewalianku di sini. Nanti saya ajak ke rumah, saya selesaikan dulu ikhtiar dagangan saya sebagai manusia. Habib Ali juga tahu, oh bener dia wali Allah. Akhirnya diajaklah kepada rumahnya yang tukang ikan asin, tukang daging. Ya Ali, apa yang pengen kau tanyakan kepadaku tentang ilmu Allah? Tentang Allah kah? Tentang apakah? Habib Ali bilang, saya ingin belajar ma'rifat ilmu Allah melalui pintu para wali, juga melalui pintunya Nabi Muhammad SAW. Dan Habib Ali mengatakan, sungguh demi Allah, saya belajar dari kecil dengan guru-guru yang luar biasa. Belum pernah terdengar ilmu ini dari kalam mereka, tapi ada di kalamnya para aulia Allah yang ada di pasar. Jadi hati-hati ente, pikiran ente jangan macam-macam. Itu wali-wali masih ada. Ana pun pernah kejadian. Yang pernah Ana ceritakan juga di sini, di Tanjung Priuk 2016, di pasar Tanjung Priuk. Ana waktu itu ya Allah gerakanlah intinya ke sana. Dari ziarah-ziarah anak tiba-tiba balik ke Priuk. Di Priuk itu anak ngelamun di pasar, kebetulan anak punya saudara. Dan di sebelahnya ada orang gila, kayak gitu kan. Ngoceh juga. Udah lama duduk situ. Tiba-tiba Allah kasih pendengaran saya, ngedengar dia baca Quran. Kok jadi Quran kan dia? Wallah alam kalau orang lain dengar atau tidak. Saya samperin, ya Allah. Ini salah satu yang disebut Habib Ali. Ada wali-wali Allah di pasar-pasar yang dijaga Allah. Kalau emang kan diseret, hancur pasarnya. Jadi husnudzon kepada berbuat baik. Karena orang gila. Bukan berarti wali itu gila. Ada wali-wali Allah yang disembuhkan. Dia menutupi kesolehannya, kemantapan ilmunya, kemantapan hatinya dengan juga ada orang kuliah kelihatannya cengah-cengin apa gitu, tapi dia nutupin keilmuannya. Ketika dibuka, oh iya Pak, gua belum pernah dengar ilmu begini kan. Langsung tembus ke dada. Nah itu cahaya marifat. Setiap ilmu yang hadir langsung tembus ke dada. Bukan jadi dongeng-dongeng mau tidur.
ujung-ujungnya ngantuk. Kalau ngantuknya berzikir bagus. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidur ngantuk dalam kondisi berzikir. Apa itu? Tadi udah beres ya. Yang orang ketika dia zikir terus tidur, itu termasuk orang yang tidur dalam kondisi berzikir. Yang sekarang kan lain. Banyak orang yang tidur dalam keadaan lalai. Kira macam-macam dah. Kita belajar ya. Mau tidur, entah zikir kah, entah istighfar kah, entah sholawat lah, supaya kita masuk dalam kondisi tidur, dalam kondisi berzikir. Itu mati pun mati syahid, jangan mati sangit. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira kan mati sangit banyak kan. Malam Jumat usnudon ya, usnudon dia mati syahid. Padahal habis nggak tahu ngapain ya. Allahumma, kita juga boleh pikiran buruk, tapi paling tidak ya, paling tidak belajar kita nih, badan kita aja udah nggak usah mikirin main. Kita badan kita, kalau orang lain mau ngambil manfaat, ngomong gue ambil sebanyak-banyaknya. Karena hidup di dunia harus menghasilkan manfaat. Kalau nggak manfaat, mati aja udah. Cuma di hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah nggak apa-apa ketawa senyum yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah. Hantemin sifat buruk kita nih. La ilaha illallah. La kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nabazu insyaallah. Amin 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 birahmatillah wa karami jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah. La
ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yaumin huwa fi syan. La ilaha illallah. Alaman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya kadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. Insanu kal qadim ya hananu ya manan ya rahimu ya rahman ya ghafur ya ghafar. Ighfir lana warhamna, ighfir lana warhamna, ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fatihul qabul, fatihul qabul, tamami kulli shawal ma'mul, salai sani tahir batina fid din wa dunya wal akhirah. Lafiatul inggrisar ya Allah. Jauhkan segala keburukan dalam hidup kami, diri kami ya Allah. Minta izinmu, minta kehendakmu ya Allah untuk mengendalikan nafsu-nafsu buruk kami ya Allah, emosi-emosi buruk kami ya Allah, pikiran-pikiran buruk kami ya Allah. Jauhkan ya Allah dan bimbing kami dalam kebaikan ya Allah. Kebaikan dari sisimu ya Allah, kebaikan dari sisi Rasul Muhammad SAW, kebaikan dari orang-orang yang kau cintai ya Allah. Dafatul likusar jalibatul khair lana wa lihababina wa ali walidina masyayikhina mu'allimina fi dini ma'al lutfi wa afiyah wa lam ya'ti'an Allah nawirul qulubana wa qalibana ma'tuka wal huda wal afa wal maut ala dinil Islam, ala dinil Islam, ala dinil Islam, ala dinil Islam wal iman wal iman wal iman wal ihsan wal ihsan wal ihsan bila mihnatin malam bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khutbil wujud habibana Ali bin Muhammad bin Husain Hamzi wa khutbul Habib Bakar bin Muhammad bin Umar Syakir Zaid wa syekhina al-mujiz al-ma'arif al-murabbir wa jisna ta'ilullah Sayyid al-Barakah Sayyid al-Warid al-Qutbi Zaman al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Al-Qadir al-Syakar wa Syekh Abu Yatum bin Jubar wa Syekh Ali Imran wa Syekh Geri Ali wa Syekh Basadini wa Syekh Abbas wa usul mafruhim wa bi hurmati jami' ahli al-awliya fil Bandan wa usul mafruhim wa ila hadratin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir sebelum pulang kita belajar, kita bisa bersolawat sehari semalam minimal 1000 kali, karena ini adalah paspor kunci bagi kita untuk bisa ditalkin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berharap sholawat ini yang kita baca 1000 kali setiap hari, jadi belajar. Kalau belum nyampe ya pelan-pelan, sekuat kita. Minimal dari maghrib ketemu maghrib, seberapa mampunya. Targetin dalam kondisi apapun, kita cicil bisa sampai 1000. Sebenarnya singkat 1000 kali itu. Lebih cepat ngitung, lebih lama ngitung uang, masukin uang di ATM dibanding 1000 kali. Lebih lama kita nunggu gajian, ya, lebih lama kita nunggu pelanggan, lebih cepat kita baca sholat 1000 kali itu sebenarnya sebentar. Tapi niatin nih,
saya 1000 kali setiap hari. Ya Allah, bantu saya Allah, saya belum bisa. Terus dengan kondisi apapun, sholawat yang kita bisa masing-masing. Karena paspor bagi orang yang mampu istiqomah 1000 kali setiap hari berbaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah dan Nabinya yang jamin. Nabi yang ngomong Sallallahu Alaihi Wasallam, aku akan datang mentalkinkannya di kondisi sakratul maut. Jadi walaupun dohir kita berharap guru kita yang menalkinkan di kondisi dohir, ruhaniyahnya kita dijemput oleh ayah sejati ruhani, orang tua sejati ruhani, kakek sejati ruhani, yakni Nabi Muhammad SAW. Siap? Siap nggak? Siap nggak boy? Boy? Siap? 1000 kali ya? Ya Allah masalah Muhammad. Ya boy ya? Ya nggak boy? Yang perempuan juga begitu. Perempuan itu umat Nabi juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Perempuan juga belajar, jangan banyak tiktokan, banyakin sholawat. Walaupun tiktokan baca Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Jangan tiktokan juga Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Biar yang nonton ikut sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ya sampai pagi nih. Ya kalau ngomong terus nih semangat 3 juta nih. Ilmu ini sampai akhirat. Nggak mau balik 3 juta ketawa-ketawa tidur, besok udah lupa apa yang ngomongin balik ya. Ini ente dapat ilmu pasti. Ini anak minta nurnya kepada Allah masuk ke kalbunya, terngiang-ngiang ke dalam ruhani. Terngiang itu sejatinya ilmu. Ilmu yang punya cahaya marifat terngiang-ngiang lagi ngapain? Keingatan yang omongan murah. Nah itu ilmu. Kadang-kadang gitu kan, ngalamin nggak? Oh, itu ilmu. Nur yang akan kasih melalui guru-guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat terus, ketemu terus, sampai kita ketemu bangkit, tahu-taunya, wih, Habib lagi, Ustadz lagi, Habib lagi, Ustadz lagi. Di padang masa gitu juga. Walaupun kayak Abang Wan meninggalnya di itu ya, kuburnya di Subang, atau panurnya di Rangkah atau dimanapun berada, yang pernah duduk di majelis ini dan punya keyakinan di hatinya, imannya masuk, nurnya masuk, walaupun kubur dimanapun, pas bangun, ya dia lagi, kata gitu, ya dia lagi. Makanya jangan berantem lah sama saudara, nggak usah ngomongin saudara, jangan purik-purikan kan Juju ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan purik-purikan ya hidup ya, udah jelek tuh, cepat-cepat begitu tuh dibuang. Udah buat orang-orang lain aja dah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.